Hai, cerita ini berawal dari seorang pria bernama Chandra. Usia 33 tahun, seorang eksekutif muda dan entrepreneur. Suatu hari, Chandra ingin membeli rumah untuk tempat tinggalnya seharga 500 juta rupiah. Tapi dia ragu, sebaiknya membayar tunai atau cicilan KPR saja. Dia ingat orang tuanya pernah bilang, "Chan, ngutang itu tidak baik. Jadi sebisa mungkin jangan punya utang. Hidup akan lebih baik kalau tidak punya utang." Tapi sewaktu dia belajar keuangan, ada istilah yang disebut dengan opportunity cost. Apa sih opportunity cost itu? Secara sederhana, opportunity cost atau biaya peluang adalah hilangnya sebuah keuntungan akibat dari pilihan yang kita ambil karena kita tidak memilih alternatif pilihan lainnya. Contohnya, kamu memiliki sebuah ruangan kosong, lalu ruangan tersebut kamu gunakan untuk membuat usaha garment atau konveksi dan menghasilkan 20 juta per bulan. Tapi, seandainya kamu memilih untuk memanfaatkan ruang tersebut untuk membuka sebuah kafe, penghasilan per bulan yang bisa kamu capai sebesar 40 juta rupiah. Jadi, selisih 20 juta itulah yang disebut dengan opportunity cost. Singkatnya, kamu kehilangan 20 juta karena kamu memilih untuk usaha garment dibandingkan membuka usaha kafe. Kembali ke Chandra. Kalau Chandra membayar rumahnya dengan tunai, Chandra dapat rumah dan duitnya habis. Sedangkan, jika duitnya diinvestasikan, Chandra bisa mendapatkan keuntungan 40 juta sampai 75 juta per tahunnya. Tapi, tidak jadi dapat rumah. Chandra berpikir, bagaimana caranya agar dia bisa mempunyai rumah, tapi juga tetap bisa investasi? Dan Chandra pun punya ide untuk menggabungkan keduanya. Chandra membeli rumah dicicil dengan KPR dan sebagian uangnya diinvestasikan. Apakah ini lebih menguntungkan? Yuk, mari kita simak bagaimana perhitungan yang dilakukan Chandra. Setelah mencari tahu tentang KPR dan membandingkannya, Chandra pun memutuskan untuk mengambil KPR syariah. Untuk simulasi KPR, Chandra memanfaatkan fitur simulasi KPR yang tersedia di website ptnproperty.co.id. Chandra pun memasukkan harga beli properti sebesar 500 juta rupiah. Uang muka sebesar 15%, margin bank per tahun mengikuti yang disediakan BTN Property sebesar 8,49%, dan dengan lama pinjaman sebesar 15 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, biaya angsuran per bulannya sekitar 4 jutaan. Dan total biaya yang harus dikeluarkan di awal untuk mengambil KPR, termasuk biaya DP, biaya notaris, biaya bank, dan angsuran bulan pertama sekitar 113 juta. Sedangkan, sisa biaya angsuran per bulan yang harus dibayarkan sampai KPR selesai adalah sebesar 704.8.703.300 rupiah. Jadi, total pembiayaan rumah yang harus dikeluarkan jika menggunakan KPR selama 15 tahun adalah sebesar 862.011.000 rupiah. Chandra ini maunya apa sih? Harga rumah 500 juta kalau dimasukkan ke KPR jadi hampir 900 jutaan. Dan selama 15 tahun harus mikirin bayar cicilan. Bukannya lebih enak langsung bayar tunai? Jadi, apa yang ingin dilakukan Chandra adalah menggunakan uang 500 juta yang dimilikinya untuk membayar biaya awal KPR dan sisanya diinvestasikan. Dari perhitungan simulasi KPR tadi, kita mendapat biaya awal untuk KPR. Jadi, duit Chandra yang 500 juta, kalau dikurangi biaya awal untuk mengambil KPR, tersisa 386.692.300 rupiah. Duit inilah yang akan diinvestasikan oleh Chandra. Chandra berpikir untuk menginvestasikan sisa duitnya tersebut di obligasi dengan return 7% per tahun. Jadi, per tahun, Chandra akan mendapatkan 27.068.461 rupiah atau 2.255.705 rupiah per bulan. Ternyata, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Chandra. Karena Chandra berharap return dari investasinya tersebut bisa setara dengan biaya cicilan KPR atau bahkan lebih. Lalu, dia mencari-cari investasi lainnya yang lebih menarik. Dan temannya menyarankan untuk investasi P2P lending, di mana return yang dihasilkan bisa mencapai 18% hingga 20% per tahunnya. Jika Chandra menginvestasikan duitnya dengan return 18%, maka Chandra akan mendapatkan 69.604.614 rupiah per tahun atau 5.800.385 rupiah per bulan. Kalau kita kembali ke hasil simulasi KPR, cicilan per bulannya sekitar 4 jutaan.
Berarti, hasil investasi di P2P lending bisa digunakan untuk melunasi biaya cicilan KPR dan bahkan masih ada sisa. Jadi, hasil simulasi ide Chandra ternyata menguntungkan. Jika Chandra menginvestasikan duitnya di P2P lending, selain mendapatkan rumah, Chandra juga masih memiliki dana simpanan yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika memang dibutuhkan. Cash flow-nya pun tidak terganggu, karena investasi yang dilakukan bisa membiayai cicilan KPR miliknya. Tapi bagaimana jadinya? Kalau dana investasinya tidak dipakai untuk membayar cicilan, misalkan Chandra naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji, dan memilih untuk membiayai cicilan KPR dari hasil gajinya tersebut. Berapa nilai investasi Chandra di tahun ke-15? Maka jika dihitung, nilai investasi dengan return 18% per tahun yang dimiliki Chandra sekitar 4,6 miliar. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti Chandra? Atau kalian lebih memilih untuk membayar tunai rumah tersebut? Jika kalian memiliki pemikiran yang berbalikan dengan Chandra, lebih memilih untuk melunasi rumah dan menginvestasikan duit yang seharusnya menjadi angsuran KPR per bulan, maka jika kalian menginvestasikan di obligasi dengan return 7% selama 15 tahun, hasilnya sekitar 1,3 M. Sedangkan, jika investasi di P2P lending dengan return 18% selama 15 tahun, hasilnya sekitar 3,8 miliar. Apapun skenario investasi yang kalian pilih, pelajarilah terlebih dahulu investasi tersebut dan pilihlah investasi yang sesuai dengan kalian. Dan perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki fluktuasi keuntungan dan setiap keuntungan memiliki resiko. Jadi, bijaklah dalam memilih investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.